Hai guys, ketemu lagi di part 8 berlatih soal SKB CPNS Kementerian Kesehatan. Soal nomor 1, akseptor program keluarga berencana adalah pasangan usia subur yang menggunakan salah satu alat atau obat kontrasepsi. Yang dimaksud dengan akseptor KB dini yaitu A. Akseptor yang menerima kontrasepsi dalam waktu 2 minggu setelah melahirkan. B. Akseptor yang baru pertama kali menggunakan kontrasepsi. C. Akseptor yang menghentikan pemakaian kontrasepsi lebih dari 3 bulan. D. Akseptor yang menggunakan metode KB mantap. E. Akseptor yang ada pada saat ini menggunakan kontrasepsi. Jawabannya, akseptor KB dini adalah para ibu yang menerima salah satu cara kontrasepsi dalam waktu 2 minggu setelah melahirkan atau abortus. 2. Yang bukan merupakan kegiatan germas adalah A. Tidak mengkonsumsi alkohol. B. Tidak merokok. C. Membersihkan lingkungan. D. Imunisasi balita. E. Menggunakan jamban. Jawabannya adalah jadi 7 pilar gerakan masyarakat hidup sehat atau germas itu ada 7. Yang pertama aktivitas fisik, yang kedua konsumsi sayur dan buah, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin, membersihkan lingkungan, dan menggunakan jamban. Jadi di situ yang bukan merupakan kegiatan germas adalah imunisasi balita. 3. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014, institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat adalah A. Klinik Madya, B. Pusat Kesehatan Masyarakat, C. Poliklinik Masyarakat, D. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, E. Rumah Sakit. Jawabannya adalah dalam peraturan yang dimaksud dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 4. Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah dan swasta dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka. Hal tersebut tercantum di pasal A15, B20, C32, D34, E38. Jawabannya adalah pasal 32 ayat 2. Mengatur bahwa RS tak boleh menolak pasien. Bunyinya adalah dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik RS pemerintah maupun RS swasta dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka. Jadi jawabannya adalah C32 ayat 2. 5. Pekan ASI Air Susu Ibu Sedunia atau PAS diperingati setiap tahun pada minggu pertama bulan A, Februari, B. April, C. Juni, D. Agustus, E. Oktober. Jawabannya adalah Agustus. Sejarah Pekan ASI Sedunia dicetuskan dalam World Alliance for Breastfeeding Action atau WABA pada 91 di markas UNICEF, New York. Pekan Air Susu Ibu atau disebut juga ASI International atau World Breastfeeding Weeks WBW diperingati setiap tanggal 1 hingga 7 Agustus. Jadi buat kalian yang mau baca lagi artikelnya bisa dikulik-kulik di tirta.id. 6. Undang-undang yang mengatur tentang kesehatan jiwa adalah A. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, B. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, E. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015. Jawabannya, dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa secara umum disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin setiap orang dapat hidup sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh pelayanan kesehatan dengan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. 7.
Pekan ASI Sedunia atau PAS 2017 diadakan bertujuan untuk memahami pentingnya bekerja sama dalam mendukung pemberian ASI dengan mengajak partisipasi semua pihak dalam berperan dan mendukung ibu menyusui. Global World Breastfeeding Week tahun 2019 adalah A. Sustaining Breastfeeding Together. B. Breastfeeding is children's right. C. Working and keep breastfeeding. D. Together support breastfeeding. E. Empower parents enable breastfeeding. Jawabannya adalah untuk tema 2019, jawabannya itu adalah tema globalnya adalah Empower Parents Enable Breastfeeding. Sedangkan Pekan ASI Sedunia di Indonesia mengangkat tema nasional Ayah dan Ibu Kunci Keberhasilan Menyusui dengan slogan Ayo dukung ibu sukses menyusui. 8. Pekan ASI Sedunia atau PAS 2017 diadakan untuk mendorong pencapaian inisiasi menyusui dini IMD dan pemberian ASI eksklusif 100%, serta pemberian ASI sampai usia anak 2 tahun. ASI sangat penting karena A. Murah secara ekonomi, B. Menurunkan risiko obesitas dan penyakit kronis, C. Menurunkan angka kematian karena infeksi, D. Meningkatkan imunitas anak, E. Betul semua. Jawabannya adalah betul semua. Nomor 9. Menurut Permenkes nomor 39 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PIS-PK, penyelenggara PIS-PK adalah A. Posyandu, B. Puskesmas, C. Posbindu, D. Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, E. Kelurahan atau Desa. Jawabannya adalah pemangku kepentingan pelaksanaan PIS-PK adalah Puskesmas, Dinkes Kabupaten, dan Dinkes Provinsi. Peran Puskesmas dalam pelaksanaan PIS-PK dilakukan melalui kegiatan melakukan pendataan kesehatan keluarga yang termasuk ke dalam program kesehatan keluarga Proskesga oleh Puskesmas. Membuat dan mengelola pangkalan data Puskesmas oleh tenaga pengelola data Puskesmas. Mendapatkan dan menganalisis IKS tingkat kecamatan. Merumuskan intervensi masalah kesehatan dan menyusun rencana Puskesmas bersama dengan masyarakat. Melaksanakan pembinaan keluarga melalui kunjungan rumah oleh pembina keluarga, melaksanakan pelayanan profesional dalam gedung dan luar gedung oleh tenaga kesehatan, serta melaksanakan sistem informasi dan pelaporan Puskesmas oleh tenaga pengelola data Puskesmas. 10. Dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan kesehatan, Kemenkes telah menetapkan kebijakan operasional pembangunan kesehatan dalam periode 2015-2019 akan difokuskan pada 4 area prioritas kecuali A. Peningkatan jumlah SDM kesehatan di daerah terpencil. B. Penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. C. Perbaikan gizi masyarakat khususnya pengendalian prevalensi balita pendek. D. Pengendalian penyakit menular khususnya HIV/AIDS, TB, dan malaria. E. Pengendalian penyakit tidak menular khususnya hipertensi, DM, obesitas, kanker, dan gangguan jiwa. Jawabannya adalah peningkatan jumlah SDM kesehatan di daerah terpencil karena pembangunan kesehatan dalam periode 2015 sampai 2019 akan difokuskan pada 4 area prioritas yakni A. Penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. B. Perbaikan gizi masyarakat khususnya untuk pengendalian prevalensi balita pendek atau stunting. C. Pengendalian penyakit menular khususnya HIV, Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome atau HIV/AIDS, tuberkulosis atau TB, dan malaria. D. Pengendalian penyakit tidak menular khususnya hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, dan kanker khususnya leher dan payudara, dan gangguan jiwa. Oke, that's all untuk soal yang kita bahas kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. See ya.